Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi di part 2. Saya akan membahas soal mengenai P3K di kompetensi manajerial. Di kompetensi manajerial ini, tips dan triknya cara menjawab soal adalah kalian harus bisa memposisikan diri kalian sebagai manajer atau sebagai pengambil keputusan dalam suatu masalah. Oke, tanpa berpanjang-panjang, kita kembali akan membahas soal mengenai kompetensi manajerial. Soal pertama yaitu suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Hal dilakukan oleh Iwan dengan alasan Marwis mempunyai hutang ke Iwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang. Padahal, ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah guys, kembali lagi menjawab soal kompetensi manajerial ini adalah posisikan kalian sebagai pengambil keputusan atau berada dalam masalah tersebut. Kesampingkan ego kalian untuk menjawab dengan hal yang ini bukan kondisi saya, kesampingkan hal itu. Pilihan yang pertama adalah A. Mencoba menasihati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. B. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang. D. Memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. E. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang di simpanan. Guys, jangan lupa baca pertanyaannya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah kalian di sini diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di suatu organisasi. Nah, bagaimana yang kalian lakukan jika ada seseorang yang ingin mengetahui atau mengambil uang simpan pinjam anggota kalian? Apa yang kalian lakukan dalam kondisi tersebut? Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah yang C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang. Yang namanya anggota nasabah, entah itu identitas, simpan uang jumlah simpanan itu adalah rahasia, di mana semua orang itu tidak perlu tahu identitas nasabah kita maupun uang atau jumlah uang dari nasabah kita. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal nomor 1 adalah yang C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang. Kita ke soal nomor 2. Menurut Anda, pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi juga tepat waktu. B. Menyelesaikan tugas dengan cepat. C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. D. Mengacu pada perintah atasan. Dan E. Bekerja berdasar pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Guys, menurut aku ini dari pilihan ganda A, B, C, D, E itu semuanya masuk ke dalam nilai-nilai integritas. Tetapi menurut saya itu ada satu pilihan ganda yang menurut saya itu jawabannya sangat tepat sekali, yaitu jawabannya terletak pada jawaban yang A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi juga tepat waktu. Nomor 3. Andi adalah seorang kabak di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari, atasannya yang bernama Yanto pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Di sini ada kata-kata yang
kata-kata kunci, yaitu atasannya bernama Yanto pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu kerja habis. Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua Yanto, datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahu kemana atasan Andi karena sejak 2 hari terakhir, Yanto tidak bisa dihubungi. Jika Anda Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu di provinsi tersebut adalah, nah, ini ada atasan dan bawahan, guys. Atasan tersebut itu sudah berpesan kepada bawahannya bahwa ia akan pergi untuk tugas yang cukup rahasia. Dan suatu saat sebagai bawahan, ada tamu dari atasan tersebut bertanya kepada bawahannya bahwa kemana atasannya, dan tamu tersebut itu perlu tahu karena ada suatu keputusan yang harus diambil saat itu juga. Nah, menurut kalian sebagai bawahan yang mempunyai nilai integritas dan sudah dipesankan oleh atasannya bahwa atasannya itu pergi dan atas tugas rahasia dan tidak boleh dikatakan kepada siapapun, maka Andi sebagai bawahannya harus apa nih? Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah berjanji. Yang B, memberitahu kemana atasannya pergi mengingat kondisi genting yang terjadi. Yang C, berjanji akan segera menghubungi Yanto tetapi tetap memberitahu kemana Yanto pergi. Yang D, mengatakan tidak tahu kemana Yanto pergi. Dan E, mengatakan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Nah, dari pilihan ganda jawaban A, B, C, D, dan E, jawaban yang benar itu adalah yang E. Mengatakan, itu salah ketik ya guys, bukan mengalahkan. Harusnya mengatakan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Yap, karena Anda cuma bawahan. Dan Anda tidak wajib untuk memberikan kewenangan untuk memberikan informasi kemana atasan Anda pergi. Karena Anda tadi juga tidak dipesankan oleh atasan Anda. Oke, baik, kita ke nomor 4, guys. Nah, di sini, kalau misalkan kalian menemukan dialog yang cukup panjang seperti ini, cara cepat untuk menjawab soalnya adalah kalian baca soal pertanyaannya terlebih dahulu. Di sini, pertanyaannya adalah, jika Anda Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah A. Menegur karyawan tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh Yanto, mencatat pegawai yang tidak disiplin dan dilaporkan ke Yanto ketika ia kembali ke kantor. D. C. Mengingatkan secara tidak formal kepada pegawai yang tidak disiplin. D. Diam saja karena kebetulan yang tidak disiplin adalah teman dekatnya. Dan E. Menegur dan mengatakan Anda akan mengatakan kepada Yanto atas ketidakdisiplinan mereka, guys. Ini jawabannya berkaitan dengan soal yang masih berkaitan dengan soal yang nomor 3 tadi. Nah, jika atasan Anda pergi, nah terus di kantor itu ada sesama bawahan itu melanggar aturan yang ada di kantor. Nah, sebagai sama-sama bawahan, apa yang harus kalian lakukan? Jawabannya yang paling tepat itu adalah yang A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh Yanto. Karena Yanto tadi itu sebagai atasan sudah memberikan kewenangan
kepada Anda sebagai bawahan menitipkan kantor jika ada karyawan yang tidak disiplin, silahkan ditegur. Nah, karena Yonto sudah memberikan kewenangan seperti itu, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh Yanto. Nah, nomor 5 adalah Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai-pegawai yang akan dipromosikan. Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan tersebut. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Melihat dokumen tersebut khusus dokumen yang berkaitan dengan diri Anda. B. Melihat seluruh dokumen pegawai yang dicalonkan untuk promosi sekedar untuk mengetahui saja tanpa memberitahu orang lain. C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. D. Mengajak satu teman yang Anda percaya untuk membuka sekedar untuk melihat data Anda tanpa membocorkan kepada orang lain. Dan E. Menanyakan langsung secara pribadi kepada manajer SDM tentang kesempatan Anda untuk dipromosikan. Guys, Anda sudah dipesan oleh atasan Anda untuk tidak membuka data yang sifatnya rahasia. Jadi sebagai bawahan yang berintegritas dan patuh terhadap atasan, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Anda diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Di sini ada kata kuncinya yaitu cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun orang pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Di dalam proses tersebut, ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Jika Anda hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. C. Kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. D. Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Dan E. Membandingkan kontribusi masing-masing anggota terhadap capaian kelompok. Dari pilihan ganda jawaban A, B, C, D, dan E, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. Nomor 7, Anda diminta untuk membentuk kelompok kerja. Nah, ini tugasnya sama, soalnya hampir sama dengan soal yang nomor 6. Kita cukup baca aja pertanyaan yang diminta adalah tindakan Anda jika Anda andang dalam menghadapi anggota yang melanggar fakta integritas apa, guys? A. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta kesepakatan. B. Sekedar mengingatkan saja, mengingat anggota kelompok adalah orang dewasa yang mestinya sudah tahu apa yang harus dilakukan. C. Mengingatkan dan meminta masing-masing anggota untuk membaca fakta integritas yang sudah disepakati. D. Menegur dan menunjukkan pelanggaran fakta integritas yang telah dilakukan. Dan E. Mengingatkan bahwa setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Guys, ini jawabannya menurut saya sudah terlihat. Jawabannya yang benar itu adalah pilihan ganda yang A. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama, serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta kesepakatan. Yes, betul.
Jawabannya adalah yang A. Yang B, jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran biasanya saya A. memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. C. Menemui Anda sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. Pasrah akan nasib yang saya terima. Jawaban yang tepat, pilihan ganda A, B, C, D, dan E, itu jawaban yang tepat adalah yang B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. Jawaban yang tepat adalah, guys, jawaban yang B. Tuh. Sekarang nomor 9. Secara umum, orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena A. Saya orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain. B. Saya orang yang terbuka. C. Saya melakukan apa yang saya katakan. D. Saya siap membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima. E. Saya bersifat sabar dan penuh perhatian terhadap lain. Secara umum, orang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena A. Jawabannya adalah yang C. Saya melakukan apa yang saya katakan. 10. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan tempat Irma kerja untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan hari kejepit nasional. Menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Senin. B. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. D. Masuk setengah hari di hari Senin. Jika kantor sepi, maka tidak melanjutkan kerja dan memutuskan pulang. E. Mengikuti kebiasaan umum untuk bolos massal di hari Senin untuk menjaga toleransi dengan rekan kerja yang lain. Ini jawaban yang paling tepat adalah jika kalian diajak teman kalian untuk bolos karena beralasan hari kejepit nasional, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. Yes. Oke, guys, sekian pembahasan soal dari kompetensi manajerial untuk part 2 kali ini. Kita akan ketemu lagi di part 3, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.